Halo sahabat Kompas TV, balik lagi bareng gue Rengga di Ranger Auto Kompas TV. Nah, sahabat Kompas TV, kali ini di samping gue ada mobil yang baru masuk ke Indonesia juga, yaitu Ceres 3. Ya, ini merupakan mobil terbaru dari Ceres, yang dimana dia menggunakan penggerak full EV atau full elektrik. Dan ini diperkenalkan di Indonesia sekarang, cuman dia belum dijual resmi di Indonesia untuk saat ini ya. Katanya sih bakal dijual di Indonesia atau diperkenalkan itu di sekitar bulan Agustus lah ya. Jadi, tapi kalau kalian minat sama mobil ini, kalian bisa booking dulu. Kalau misalnya kalian lihat di sini ya, udah senang, kalian bisa booking dulu. Dan booking fee-nya murah, cuman Rp1.000.000 aja gitu. Nah, seperti mobil-mobil EV pada umumnya, di depannya dia nggak ada grill sama sekali, karena dia nggak perlu pendinginan mesin yang ekstra gitu. Jadi dia benar-benar bersih banget, nggak ada mainan-mainan apapun, cuma ada tulisan Ceres di sini doang kayak gitu. Terus di bawah juga ada plat nomor, dan di sini ada kamera kecil yang ngumpet di bagian sini. Dan seperti yang kita lihat di atas, ini sepertinya dia ada adasnya ya. Kalau kita lihat di situ kan ada radar tuh. Seharusnya dia ada adasnya. Dan kayaknya ada deh. Itu ada kamera yang nonjol ke depan kayak gitu. Kalau dilihat-lihat nih kayaknya dia masuk di segmen Hyundai Creta. Atau mungkin Toyota Race, Daihatsu Rocky kayak gitu. Mungkin di kelas-kelasnya itu. Harganya berapa nanti akan gue spill di belakang, estimasi harganya. Lagi-lagi karena ini belum di launching, jadi belum ada harga fixnya. Dan di spill juga ini mesinnya ini cukup bagus untuk range-nya ya. Dia sekitar di 414 kilometeran kalau nggak salah. Itu untuk long range-nya yang paling jauh ya kayak gitu. Terus baterainya juga 50-an kWh, dimana itu cukup besar gitu. Jadi ya untuk mengakomodasi sekitar 400 km itu sangat cukup banget kayak gitu. Dan juga menurut informasinya ini untuk chargingnya dia bisa fast charging juga, bisa AC dan juga bisa DC. Dimana kalau fast chargingnya DC-nya dia bisa mencapai 80 menitan aja. Jadi tinggal ngopi, tinggal nyantai doang, makan itu udah terisi dengan penuh kayak gitu. Mantap. Nah, sekarang ada di sisi samping dari Ceres 3 ini nih, sahabat Kompas TV. Terus habis itu di sini kamera kecil, dimana ini harusnya ya di dalamnya udah bisa kamera 360, kayak bisa mengitari mobil gitu ya kelihatannya. Jadi lebih luas, lebih bagus seperti itu. Terus di sini ada lampu sen juga di spionnya, cuman nggak ada lampu sen di sini. Penggantinya ada di spion ini. Cakep, jadi lebih bersih gitu. Sini lebih sampingnya lebih bersih, nggak ada ornamen-ornamen apapun. Sekarang kita lihat di sisi bannya nih, Kompas TV. Dia ini ternyata pakai profil 225 55 ring 18 yang menurut gue dia masih bisa di-upgrade lagi. Misal kayak pakai ring 20, ini masih bisa sepertinya. Dan juga mungkin kalau kalian masih atau mau pakai ring 18 ini, bisa juga diceperin. Soalnya masih ada sisa tuh. Ya satu ruas tangan lah ya. Jadi kayak masih bisa. Mungkin dia akan looknya lebih sporty kayak gitu. Dan juga ini velgnya dia full alloy. Cuma dia one tone atau single tone, jadi dia nggak two tone, cuman ya bagus, dia full alloy, nggak ada plastik-plastikan atau mainan-mainan di luarnya seperti itu. Nah, dari sisi samping dia ada roof railnya ini, dimana dia ini untuk mencegah air hujan supaya nggak langsung masuk atau turun ke jendela. Jadi ini untuk menghilangkan ini loh, talang air. Kalau dulu mobil ada talang airnya, dia sekarang pakai ini, jadi air langsung dibuang ke depan, dia nggak usah ke bawah sini. Mantap, jadi kelihatan lebih bersih, lebih simpel, nggak ada yang di sini-sini gantung gitu, cakep. Terus handle pintunya dia juga masih nonjol, dia nggak yang flat body, dia masih nonjol, cuman bagus. Tapi entah kenapa ini agak tipis aja ini. Tapi nutupnya fullnya enak sih, nutupnya. Tuh, jelek. Cuman dia agak sedikit tipis lah, nggak yang tebel-tebel banget gitu. Nah, sekarang gue ada di bagian belakang dari Ceres 3 ini nih, sahabat Kompas TV. Yang gue lihat ini simple banget. Dia cuma ada tulisan Ceres doang, nggak ada serinya. Misal kayak Ceres 3 atau angka 3 doang, atau mungkin EV, tulisan gitu nggak ada. Dia clean, bersih. Bagian lampu belakangnya dia berwarna merah dan juga udah full LED. Mantap, udah full LED. Tapi dia nggak ada permainan-permainan warna gitu. Misal kayak ada lampu warna kuning atau warna putih, nggak ada. Jadi dia yang dimainin cuma LED-nya. Untuk covernya dia warna-warna merah aja gitu. Terus di atasnya ada stop lamp juga, dan juga ada spoiler yang udah include di mobil ini. Wipernya dia nggak ngumpet, dia ada di luar sini. Tapi alangkah baiknya misal diumpetin lebih cakep. Nah, sekarang moment of truth-nya, kita coba cek pintu bagasinya. Apakah sudah elektrik atau belum gitu ya. Karena mengingat ini ada mobil EV.
Oh, ternyata dia belum pakai motor listrik. Dia masih harus pakai tenaga manusia seperti itu. Ya, oke lah. Terus nutupnya juga lumayan, nggak yang berat banget. Tuh, enak juga nutupnya juga. Tuh, halus juga nutupnya, nggak yang kasar jegrak gitu nggak. Terus sekarang bagasinya dia juga cukup luas. Dan yang terpenting dia ada ininya nih, pengamannya dong. Ini jadi kalau kita misal bawa barang mungkin tas, koper, atau apapun, jadi nggak bisa dilihat dari luar. Jadi menambah safety lah, safety untuk barang-barang kita. Seperti itu. Terus di bawahnya ada juga nih. Apakah bagasi tambahan? Kita coba cek. Ternyata bukan. Ternyata dia menggunakan ban serep yang, ternyata dia space saver, jadi dia nggak full size. Jarang loh ini, jarang. Mobil-mobil baru sekarang yang memakai ban serep itu jarang. Rata-rata pakai tire repair kit kan. Ini dia masih pakai ban serep meskipun space saver ya, bukan yang full size. Oke. Terus di sini ada chargeran juga. Dan kita lihat chargerannya ternyata harusnya sama sih ya. Oh iya, betul. Chargeran konvensional seperti biasanya. Jadi kita bisa temuin ini di beberapa SPKLU common di Indonesia. Enak nih kalau kita pakai chargeran kayak gini, jadi bisa ngecas di mana aja gitu. Lebih mudah lah. Nah, sekarang gua udah masuk di dalam interior dari Ceres 3 ini nih, sahabat Kompas TV. Yang gue lihat pertama saat gue masuk yaitu nih, kisi-kisi AC turbin ala-ala Mercedes-Benz ini nih. Jadi dia desainnya mirip-mirip ya. Kalau Mercedes-Benz kan dia kayak warnanya mirip inilah ya, warna-warna chrome gitu. Tapi ini dia warnanya hitam mid gitu. Jadi ya, tapi mirip Mercedes-Benz gitu. Terus di sini di layar tengahnya ada head unitnya yang cukup kecil. Ini ukurannya menurut gue seukuran Mazda gitu, jadi kayak kecil gitu. Terus di bagian depannya dia ada speedometer yang juga kalau dilihat dia sepertinya full digital. Jadi dia udah nggak ada analog, dia full digital, mantap. Terus di sini ada engine start stop gitu untuk nyalain mesin EV-nya seperti itu. Dan ini nih yang gue suka ini, masih ada tombol-tombol fisik di bagian luarnya itu. Jadi kayak misal kita mau cepet gitu ya, pas kita nyetir jadi enak, tinggal sentuh-sentuh aja gitu, nggak usah bingung nyari-nyari di layar, jadi kayak langsung gini gitu, mantap. Itu yang gue sukain. Untuk persnelingnya dia pakai kristal ala Swarovski gitu, jadi R&D parkirnya di sebelah sini, tinggal pencet P dia langsung parkir. Terus ada juga rem parkir yang ditarik sebagai tuas, terus ada auto hold, ada 360 kamera seperti yang gue duga, dia ada 360, ada juga buat ngecil gedein AC ternyata di sini. Itu temperaturnya di sini, kecepatan kipasnya di bagian sini, dan juga ada auto. Misal kita nggak usah ngejas, kita tinggal pencet auto, dia auto menyesuaikan sendiri. Terus untuk sentuhan-sentuhan dia di sini cukup soft touch, tapi di atasnya dia agak tok-tok gitu ya, kasar gitu. Di sini juga plastik banget, tapi di sini ada empuk-empukan juga. Dan untuk jendelan dia auto up sama auto down semua, mantap. Terus di bagian setir dia ada juga buat audio steering switch, dan juga sayangnya kayak ini nggak ada cruise controlnya. Ini cuman mode sama buat ngangkat dan juga matiin telepon. Ini berarti baru audio steering switch, belum ada cruise controlnya seperti itu. Ya, terus apa dong fungsinya radar ini? Ya, kita lihat itu atau kita buktikan itu saat ini udah launching secara resmi ya. Ini akan dicopot atau beneran akan ditambahkan oleh cruise control seperti itu. Terus wipernya dia seperti mobil-mobil common, kalau ini agak ramah di orang-orang Indonesia. Jadi kalau kalian pakai ini nggak perlu menyesuaikan lagi. Ini kayak apa ya, wiper di sebelah kiri dan juga lampu sen dan lampu-lampuan di sebelah kanan. Biasanya kan kalau mobil-mobil Cina yang baru kan lampu sennya di sebelah kiri ya. Ini di sebelah kanan kayak mobil yang udah ada di Indonesia. Terus di sini ada lane keep assist, ada headlamp leveling. Jadi dia lampunya itu bisa diatur tinggi rendahnya, ada 5 tingkat. Lumayan luas. Biasanya mobil cuma 3, ini ada 5. Jadi bisa tinggi banget, bisa rendah banget. Itu sangat berfungsi kalau kita lagi main-main di tempat yang kurang terang, atau mungkin di pedesaan atau di
luar kota lah. Itu penting banget untuk adanya headlamp adjuster ini. Terus di atasnya nih, dia ada sunroof yang ada panoramiknya juga. Jadi sunroofnya di bagian depan, belakangnya ada panoramik. Jadi oke, untuk mobil syukuran ini sunroofnya cukup, nggak yang gede banget, dia cukup doang segini. Nah, kalau sekarang kita ada di bagian belakang dari CRS3 ini. Oke, pas di belakang seperti ini. Ini tadi posisi duduk gue ya, pas banget di sini. Dia masih ada sisa segini nih. 1 tangan lebih lah, segini lah ya. Terus kaki juga bisa masuk. Ini lumayan nih kalau buat perjalanan jauh. Dan juga, tapi kalau kalian gini, ininya masih ada ngangkat. Tapi kalau kalian masukin gini, pahanya tersangga. Ya oke lah. Terus kerbahan joknya juga oke. Sayangnya dia nggak bisa di reclining. Dia fix segini. Dan yang nggak kalah penting juga kalau perjalanan jauh, yaitu armrest. Ini penting banget kalau kita pakai berempat doang. Jadi kayak bisa gini. Tuh, mantap. Ada 2 buah cup holder juga. Empuk juga, joknya cukup empuk, tapi nggak yang empuk banget. Jadi kayak tuh. Ya standar lah ya, nggak yang empuk banget, nggak yang keras, cuman oke lah, mantap. Terus di bagian depan ini kita mendapatkan 2 buah kisi AC, dimana ini ngikutin suhu di bagian depannya. Jadi kita nggak bisa ngatur suhu kita, cuman bisa ngatur kiri kanannya saja. Terus habis itu di bagian bawahnya dia ada buat ngecharge, dan dia menggunakan USB Type A, bukan Type C. Tapi lumayan lah ya, yang penting ada colokan buat ngecharge-nya. Jadi kita kalau misal mau ngecharge nggak perlu rebutan sama penumpang di bagian depan seperti itu. Nah, sahabat Kompas TV, itu tadi dia review gua terkait CRS3 ini dari luar dan juga dari dalamnya seperti itu. Gimana? Mantap bukan? Nah, jadi seperti yang gue bilang di awal tadi, sahabat Kompas TV, mobil ini belum diproduksi massal di Indonesia. Jadi masih kayak ini tuh baru preview gitu. Mungkin bisa ditambahin juga atau ada yang dikurangin juga dari mobil ini. Dan katanya bakal di launching di Indonesia secara officially itu di bulan Agustus ya. Jadi kayak ya ini baru preview doang, kira-kira ini yang akan diberikan kepada konsumen seperti itu. Dan untuk harganya kita di-spill katanya di sekitar 370 hingga 398 juta rupiah saja gitu. Oke lah ya untuk mobil seperti ini dan juga untuk ukuran mobil seperti ini. Dan juga mungkin yang agak kurang dikit itu pintu belakangnya sih. Kalau misal dia elektrik juga, kan mengingat ini EV ya, dia udah bisa dibuka secara elektrik, dia lebih mantap lagi. Cuman overall oke, bagian dalam juga oke. Terus fitur-fiturnya kita belum nyobain karena ini masih unit preview, jadi belum ada head unit yang bisa ditampilkan. Jadi oke, kita tunggu mobil ini di launching di bulan Agustus, nanti kita bakal lihat lagi seperti itu. Kira-kira apa sih yang ditambahin dari mobil ini, atau mungkin ada juga yang akan dikurangin seperti itu. Oke, mungkin segitu dulu video dari gua, sahabat Kompas TV. Jangan lupa kalau kalian suka, klik like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Kompas TV. Dan juga sosmednya ranger.auto. Ada di Instagram dan juga TikTok. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!